Solusi utama belanja bahan bangunan, Hoki Bangunan. Halo sahabat Hoki Aplikator, kembali lagi dengan kami di sini. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas pengertian decking dan kelebihannya. Kali ini kita akan membahas perbedaan gypsum dan GRC dalam bahan konstruksi. Mari simak video ini sampai selesai. Perbedaan gypsum dan GRC dalam dunia konstruksi merupakan aspek yang perlu dipahami dengan seksama. Pemilihan di antara kedua bahan bangunan ini menjadi langkah penting untuk memastikan keawetan dan ketahanan struktur bangunan. Sebelum memahami lebih dalam tentang perbedaan gypsum dan GRC, mari simak apa itu gypsum dan GRC beserta bahan dasarnya terlebih dahulu. Gypsum merujuk pada sebuah material konstruksi yang terbuat dari kalsium sulfat dihidrat. Material ini biasanya digunakan untuk membuat plafon, partisi, dan dekorasi dinding. Gypsum board atau drywall adalah bentuk paling umum dari kedua material ini dan sering digunakan dalam proyek konstruksi. GRC atau Glass Fiber Reinforced Concrete adalah material konstruksi yang terdiri dari campuran beton dan serat kaca. Material ini sering digunakan untuk membuat elemen arsitektural seperti panel dinding, plafon, dan ornamen eksterior. Meskipun berbeda dalam komposisi dan fungsi, gypsum dan GRC seringkali dianggap mirip atau bahkan sama oleh beberapa orang. Setelah mengetahui informasi dasar dari gypsum dan GRC, mari simak sejumlah perbedaan gypsum dan GRC jika dilihat dari bahan baku, ketahanan, hingga perawatan. Gypsum berasal dari kambing alami yang diolah menjadi kalsium sulfat dihidrat. Bahan ini didaur ulang serta ramah lingkungan dan umumnya tersedia secara melimpah. Sementara itu, GRC terdiri dari campuran beton dan serat kaca sebagai bahan penguat. Bahan ini memiliki kekuatan tarik yang tinggi dan tahan terhadap korosi. Produksi gypsum melibatkan penggalian mineral diikuti dengan tahap penggilingan dan pengeringan. Untuk menghasilkan produk akhir seperti drywall atau plaster, proses ini tentunya relatif sederhana. Sementara itu, GRC memerlukan pencampuran serat kaca dengan campuran beton basah, yang kemudian mungkin mengalami proses kuring dan pengerasan. Gypsum memiliki ketahanan yang baik terhadap api, termal, dan suara. Oleh karena itu, gypsum lebih cocok untuk aplikasi interior. Meski begitu, gypsum lebih rentan terhadap kerusakan akibat air dan benturan, serta tidak tahan terhadap cuaca ekstrim. Sementara itu, GRC menawarkan ketahanan mekanis yang lebih tinggi. GRC juga menjadi pilihan tepat untuk elemen konstruksi yang memerlukan kekuatan ekstra dan dapat dibentuk menjadi berbagai desain yang kompleks. Mirip seperti gypsum dan dapat digunakan untuk plafon, GRC cenderung sering dipilih untuk elemen arsitektur eksterior seperti panel dinding, ornamen, arsitektur, dan elemen struktural. Maka dari sebaiknya, pilihlah bahan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik proyek Anda. Harga gypsum lebih terjangkau dan biaya pemasangannya relatif murah. Oleh karena itu, gypsum menjadi pilihan yang lebih efisien untuk aplikasi interior. Harga GRC cenderung lebih tinggi, baik dari segi material maupun biaya pemasangan. Meski begitu, kekuatan dan ketahanan GRC dianggap sebagai investasi yang diperlukan dalam proyek tertentu. Gypsum terkenal dengan pemasangan yang cepat dan mudah. Sementara itu, dengan struktur yang lebih kompleks, GRC dapat memerlukan waktu pemasangan yang lebih lama. Perawatan setelah pemasangan adalah hal yang tidak boleh sampai terlewat. Gypsum memerlukan perawatan yang lebih ringan, seperti pengecatan atau bahkan perbaikan plester. Namun, gypsum cenderung membutuhkan waktu bebas perawatan yang lebih singkat dibanding GRC, yakni hanya 8 hingga 15 tahun. GRC dapat memerlukan perawatan lebih intensif. Hal ini bergantung pada faktor lingkungan dan elemen arsitektur tempat GRC ditempatkan. GRC dapat diandalkan jika Anda terbebas dari melakukan perawatan dalam jangka waktu yang lebih lama. Adapun waktu bebas perawatan GRC mencapai 10 hingga 20 tahun. Gimana Sobat Hoki, sudah pahamkan penjelasan kami tentang perbedaan gypsum dan GRC sebagai bahan konstruksi? Kami dari Hoki Aplikator pamit undur diri. Jangan lupa share video ini, like, komen, dan subscribe YouTube kami Hoki Bangunan, dan jangan lupa follow Instagram kami @hokibangunan.sp. Solusi utama belanja bahan bangunan, ya Hoki Bangunan.